dikasih jokes. Buah apa yang galak? Buah apa lu pasti ketawa kan? Iya, kagak. Buah yang bisa perang. Apaan tuh? Buah jambu. Kok jambu? Jambu runcing. Kan? Oh, muka lu kayak kontol kayak gitu. Anjing nih orang gitu. Gitu pasti kalau pasti gitu, Ki. Ada istriku juga pasti gitu. Apa? Nyari tipenya sama yang sama kayak lu gitu. Kagak apa sih? Aku mulai melepaskan bajuku satu persatu. Wah, cerita sangin. Welcome to High Hip Special Kiki Geraldine. Oh, musik langsung keren. Keren. Ada live band. Bye-bye. Kicing musisi. Ada The Queen. The Queen. The Queen. The Queen. Kamulah ratuku di dalam hidupku. Aduh, bagus banget. Setiap pagi ku hanya memimpikanmu. Apakah begitu? Sambut-sambutan. Mengapa ku ragu? Kau bilang cinta, tapi rasanya palsu. The Queen. Oh, The Queen. The Queen. The Queen. Cak, cak, Kau cak, cak, ragu, cak. akan ku coba untuk mendekatimu lagi. Kok langsung nyerah sih? Tatap mataku, genggam tanganku, pegang ginjalku. Ku berjanji cinta ini sejati. Jangan kau ragu, jangan kau gundah. Akulah hidupmu, kita selama-lamanya. Kau bilang aku satu, Oh, tapi di kamar ada 2 bulu. Kau bilang aku satu-satunya, tapi anakmu 5. Kiki. Ternyata ngaruh ya main di lapor Pak ya. Sampai di sini. Musikalitas tinggi jadi. Aku sempat kayak curiga, ini lapor Pak Haji Andre suka bikin lagu lah ya. Buat apa sih? Buat sini, Ki. Buat sini. Betul lah, jalan hidup. Kan kita jalan hidup nggak pernah tahu kan, Ki. Ya kan? Lu dulu stand up, lapor Pak, lu berproses lama. Inilah waktu lu, Ki. Ya, ini tuh konsepnya host, bintang tamu. Bintang tamu. Ini band Enggak, Band sebenarnya saya penyanyi. bukan pemain band. Tapi? Tukang es batu dipanggil buat konten. Dapat apa selewat. Iya benar. Nah, kalaupun ini live band kan biasanya kalau di acara tuh live band mah di pojok. Asli di pojok. Oh, di sini gabung ini. Gabung kita, iya. Emang konsepnya begini. Humanis soalnya. Humanis. Iya. Mengiringi kita Talk show ngobrol ya. humanis. Talk show Iya. humanis. Oke. Kiki Saputri. Ya, udah. Nanti lagi Mas ya. Kita sudah kedatangan Kiki Queen of Roasting. Siapa yang belum pernah di roasting sama Kiki? Banyak. Banyak sih, benar. Maksudnya tuh banyak banget kayak pejabat, kayak artis yang udah di roasting sama Kiki. Tapi menurut lu siapa yang paling berkesan, Ki? Aduh, kalau dibilang berkesan semuanya punya kesannya masing-masing Bang. Kayak karena kan apa ya, jabatan mereka beda-beda, audiensnya juga beda gitu, dan pasti rasa dak-dikduknya tuh selalu ada. Tapi kalau ditanya berkesan tuh yang menteri-menteri sama Pak Anies Baswedan itu sih. Oh, itu yang viral banget ya, Ki ya? Iya, dua-duanya tuh yang meledak parah kan. Kayak keresahan masyarakat juga tergambarkan di roastingan lu gitu ya? Iya, aku sih bilangnya begitu. untuk
untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau yang protes, aku menyuarakan rakyat. Padahal emang dari hati. Tapi lu pernah ini nggak sih, pernah kalau off air ya gitu ya, yang kayak ngerosting, cuman wah kayaknya kurang nih gua ngerostingnya gitu. Jadi gini, dulu itu awal-awal viral yang menteri-menteri, Ya. tiba-tiba kan jadi sekarang undangannya tuh diundang sama perusahaan, Ya. sama segala macam buat ngerosting Petinggi-petingginya. petingginya. Nah, Oke. tapi waktu itu awal banget aku setelah viral diundang ke Surabaya. Oh, oke. Acara sebuah perusahaan. Dulu kan kita kalau sebagai seorang stand up comedian diundang off air, ya kita bahasnya stand up soal kita. Iya, Nggak kepikiran dong roasting direktur. Iya. Kurang ajar banget itu Iya. kan. Nah, ternyata aku baru tahu pas aku tampil ke sana, pas aku bahas soal diri aku, mereka nggak peduli. Apalagi penonton-penonton round table tuh. Yang meja-meja bulat pada sambil makan, Iya, sambil betul. ngobrol. Tapi pada saat aku roasting petingginya, Direksinya. aku bahas soal perusahaannya, baru mereka ngeliat aku dan pecah. Tapi ketika aku bahas aku, ngobrol dong kayak pada lewat-lewat aja gitu. Oh, di situ aku tahu ternyata ketika aku datang di kepala mereka tuh langsung mikir, lu mau ngerosting siapa gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk ngerosting orangnya sih nggak pernah fail. Jangan sampai Jangan sampai. gitu. Sekarang triknya gitu. Pas failnya pas bahas diri Diri aku nih, sendiri ya. kita kan stand up bahas keresahan pribadi Iya, kan. iya, iya, Kok iya. orang nggak ada yang dengerin, ya kok nggak ada yang ketawa, nggak ada yang peduli gitu. Karena kadang gitu ya, kalau bapak-bapak, sebenarnya bapak-bapak direksi ya ngapain juga lu cerita di sini tentang Iya, bener. ya udah lu bahas aja yang umum mungkin. Benar. Atau yang benar-benar Yang relate sama mereka gitu. Soalnya lebih seneng sama misalkan direktur-direktur yang pelit atau yang Iya. yang galak-galak. Soalnya kan bawahannya kan kadang berani kan. Iya. Makanya diwakilin sama Kiki. Itu dia bang, gue jadi bukan kayak lu. Bukan kirain lu. Kirain lu diwakil sama lu juga bisa kan bang? Lu bisa juga kan? Bisa. Tapi lu sering ngejob corporate nggak, Bang Cuy? Pernah gua. Oh pernah. Apa? Perusahaan apa? Ada salah satu perusahaan gua Iya. main di Bandung. Ya, oke. Terus? Jadi gua ngejob 1 jam pada fokus makan. Nggak, lu stand up sejam di corporate. Disuruh sejam. Ya Allah ya. Lu nya yang goblok. Corporate kok sejam sih? Kagak emang iya. Jangan mau. Sejam kan. Nge-MC Tapi kali itu, pas Bang. pas gua stand up pada fokus makan semua kan. Akhirnya sampai gua suapin aja. Tapi mau. Dia disuapin. Oh, ya, ya. Wah, ini lebih lucu loh, Mas. aduh. Masa corporate sejam sih? Lu Iya. kalau corporate berapa lama? Aku maksimal kalau di kontrak ya, Iya. itu 15 sampai 20 Iya, menit. betul, setuju, Tapi sama. tergantung sama ambience. Kalau itu lagi pecah dan asik banget bisa sampai kebablasan 40 menit aku. Karena ini gue pernah job gitu baru pertama kali. Jadi gue Oh, nggak tahu nggak tahu. corporate tuh kisi-kisinya gimana, stand up-nya berapa menit. Jadi gue, Mas, main di corporate, budgetnya sekian. 1 jam nggak? Wah, oke, siap. Gue kira kan ketemu bapak-bapak udah tua kan. Iya. Dikasih jokes. Buah apa yang galak? Buah apa lu pasti ketawa kan? Iya, kagak. Dia udah diem. Ternyata enggak. Iya. Ternyata enggak. Lu enggak, kalaupun lu ngejokes gitu, yang satu mungkin ketawa. Tapi kan lu sejam. Sejam, Iya. makanya. Buah-buah apa lagi tuh? Iya. Lu di menit ke-40 apa? Iya, Buah apa? Wah, makanya banyak lah buah apa yang bertaring. Buah apa tuh? Buaya. Wah, bener bertaring. Langsung kan ke depan, Mas, tolong ambil rendang aja. Sejam, jangan mau Tapi kalau lagi. tua-tua jangan buah itu harusnya. Tadi itu kan tanya buah apaan? yang bisa perang. Apaan Buah yang tuh? bisa Buah apa tuh? jambu. Kok jambu? Jambu runcing. Buah-buah apa yang ada nggak? Ada kan? Buah-buah apa yang orang kalau nonton high hip? Buah apa tuh? Buah. Oh, ketawa. Ketawa. Susah sih yang gitu-gitu sih ya. Tapi Makanya jarang di TV saya. Harus cepet tuh yang Terakhir kan, gitu-gitu. kalau corporate gitu kan kadang-kadang suka ada ibu-ibu yang jahil gitu. Iya. Kalau kita nggak lucu. Ngapain jahil? Mesti Narik kolor lu. ya tiba-tiba tari saman di depan lu. Jahil emang. Jahil. Kalau stand up dia tadi sama kan? Iya, terlalu Jahil itu, terlalu jahil. jahil. Banyak ibu-ibu yang jahil gitu. Gue terakhir ngasih Contohnya, jokesnya contohnya. inian apa namanya ngegombalin. Oh, ngegombalin. Iya, kalau ibu ngegombalin. lu cocok. Bu, ibu tau nggak perbedaan ibu sama motor? Apa tuh? Gue jelasin kan, ibu-ibunya kagak mau dengerin cerita gue, langsung katakin, wah saya mah nggak punya motor mas. Jadi dia nggak tahu bedanya. Tadi dia nggak punya motor. Iya.
Bahkan di situ gue udah Nyerah aja. Gue pengen ngisi acara PAUD nih mendingan. Tapi emang itu trikinya bener. Iya, corporate ya. Jadi bahkan kalau berdasarkan cerita teman-teman dan senior juga mungkin Bang Rifki juga ngerasain kita stand up comedian itu paling takut menghadapi round table, meja bundar ya nggak sih, karena mereka nggak fokus ke kita sambil makan, itu untuk nge-grab penonton tuh agak tricky banget. Tapi aku udah mulai nemu ininya nih polanya. Tuh, betul. Semakin sering tuh. Tapi aku lebih seneng kalau misalnya corporate tapi yang gathering intern tuh itu lebih enak banget tuh dibanding yang misalnya penontonnya campur-campur kayak ada nasabah, customer gitu. Nasabah, customer, ada kuda, ada kucing. Iya campur. Itu gue agak susah tuh kalau ngehibur kucing gitu. Emang pernah ngehibur kucing? Susah, iya. Emang pernah ngehibur kucing? Iya, buah juga. Coba gimana? Abang jadi stand up, aku jadi kucingnya. Iya. Buah-buah apa yang nikah lagi? Buah paku. Mau. Gak lucu banget ya. Nah gitu aku ya. Lucu. Nggak mau tuh dari nggak mau. Ki, tapi lu pernah ini nggak sih Ki? Apa yang lu roasting kayak baper gitu Ki? Pejabat atau misalnya artis? Kalau pejabat sepenglihatan di muka aku nggak ada sih. Mereka happy. Kalau belakang kan kita nggak ada yang tahu ya Bang. Ya, gitu. Cuman jadi ya selama ini aman-aman aja. Paling yang agak ribet tuh biasanya protokolernya. Sebelum roasting kayak materinya apa, boleh minta dulu nggak? Nanti kita revisi dulu bla bla segala macam. Kalau udah kayak gitu, aku biasa langsung bilang maaf Kak, di apa ya ibaratnya di apa sih persetujuan aku tuh di kontrak aku tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau mau minta do and don'ts-nya boleh. Yang nggak boleh dibahas ini ya Ki. Aku kirimin apa inti-inti materi aku seperti. Tapi kalau punchline aku kasih tahu juga aku nggak mau. Iya betul. Kalau kita butuh efek kejut dari si yang kita roasting. Iya betul. Setuju sih. Tapi kalau yang pejabat yang asik-asik banget, contoh kayak Pak Anies tuh beliau tuh asik banget. Menteri-menteri kayak Prasetya Gono segala macam kayak udah nggak apa-apa, ayo aja. Yang tapi kita udah izin dulu, dia udah tahu kalau akan di roasting, nggak tiba-tiba datang talk show, apa nih gitu, nggak sih, pasti izin dulu. Siapa yang nggak asik? Sejauh ini sih pejabat asik semua ya. Kalaupun dia nggak asik pasti nggak mau terima roasting. Dia. Karena udah tahu juga konsep roasting itu ya pasti akan dibahas dianya. Iya betul. Kalau yang nggak asik nggak ada, yang takut banyak. Yang takut. Iya banyak. Iya. Pak Luhut takut. Oh takut. Wah disebut lagi. Agak serem ya. Tapi Pak Luhut support stand up Indo. Tapi nggak mau di roasting. Iya. Apa Pak? Mau. Oh mau. Sabang Ajis. Oh. Itu pun nggak di roasting, dijilat doang. Dijilat doang. Nah, Bang Ajis. Tapi masih ada nggak lu cita-cita kayak, kayaknya tokoh ini nih, gue pengen banget nih ngerosting dia gitu. Ada. Siapa? Artis, pejabat? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Iya, aku selalu bilang di mana-mana tolong yang mungkin belum atau Hahib ada yang kenal sama pihak Pak Prabowo, aku ngefans banget sama dia. Karena katanya aku pengen jadi ibu menteri pertahanan. Wah itu. Ibu menteri pertahanan. Pak Prabowo. Iya. Ini mau didengar kayak nonton aja ya. Karena di satu masa Pak Prabowo lagi pulang gitu kan, habis kerja, nonton Hahib lah. Gak kebayang sih gue nonton Kicu nyanyi-nyanyi dia. Kayak. Tapi siapa tahu. Siapa tahu. Siapa tahu dipotong-potong viral gitu kan Pak Prabowo lagi nonton TikTok. Iya, misalnya. adminnya kan juga aktif banget kan. Iya. Nah, biasanya terus adminnya suka nyampein ke beliau. Tapi emang Pak Prabowo main TikTok emang? Nggak tahu. Enggak, kalau main sih enggak, nonton doang. Nonton. Gak mungkin punya akun TikTok kan? Ya punya lah Pak Prabowo, punya nggak sih? Wah takut gua. Tapi sekarang kan pejabat semua sosial medianya aktif. Siapa tahu setelah ini pengen bikin. Oh iya. Apalagi kita lihat Pak Prabowo ya kan. Aisyah cinta. Seru. Pak Prabowo kan jogetnya pas gitu kan. Berarti lu materi udah siap nih buat Pak Prabowo ya? Pokoknya aku siapin banget buat Pak Prabowo. Oh nanti menuju ini nih. Pilpres mungkin Pak Ya, Prabowo bisa di roasting sama Kiki ya. Tapi pasti nggak mau lah. Kenapa? Lah, jadi jatuh namanya. Enggak tahu, tapi sekarang tuh ya, kalau gua ngeliat nih, ya kayak pejabat-pejabat itu
aduh nih ngebongkar lagi. Kayak pengen di kesannya itu jadi asik gitu. Oh, iya. Kalau orang yang di roasting tuh jadi wah nih pejabat jadi kayak kelihatan seru nih, asik gitu. Wah, ini kayaknya dia siap jadi wakil rakyat karena siap mendengarkan suara rakyat. Wah, iya, gitu. Kayaknya bener-bener. Padahal kan branding doang. Wah, iya. Kameranya yang Bang Hipsi aja ya. Kita nggak ikut ya. Enggak, gua kenal Pak Erik tuh baik. Gua dulu kan kerja di perusahaan Oh iya yang betul, Pak Erik baik. Pak Sandiaga Uno ketemu berapa kali baik Betul, gitu. betul. Bahkan kayak beliau sendiri yang minta di roasting gitu. Ya. Tapi buat naikin elektabilitas. Kan pasti viral. Ki, tapi kan itu Lumayan engagement. kan banyak pejabat pengen di roasting sama Kiki. Itu dia WhatsApp atau gimana? Apa tiba-tiba WhatsApp lo? Roasting lah gitu. Roasting lah, gas kuy. Ya nggak pasti dari protokolernya. Oh, dari protokolernya. Misalkan acara tertentu atau misalnya kayak dari acara aku lapor Pak, beberapa kan ngundang pejabat dan ditanya beliau bersedia atau tidak gitu. Buat di roasting. Gitu ya. Tapi kalau artis pernah nggak ada yang baper gitu, Ki? Kalau bukan pejabat ya, artis. Belum pernah yang baper fansnya kan. Oh, fans. Ah, yang itu. Yang kemarin, iya. Yang katanya sih. Oh, yang kemarin ya. Katanya benar. sih oknum Oknum, mengatasnamakan fans. Kalau fansnya mah enggak katanya gitu. Tapi kok ribuan ya? Terus lu iniin kan, lu DM, lu transferin uang, Iya. terus mereka langsung diem gitu. Langsung itu baik-baikin. Trik itu lu terinspirasi dari siapa atau emang kayaknya gua mainin dah gitu. Tiba-tiba aja sih Bang, maksudnya kan itu kan ribuan DM yang menghujat, yang Iya. ngatain segala macam kan. Terus aku mikir kayak karena kan gini, dasarnya aku tuh tidak ada niat untuk menyakiti idolanya mereka. Iya. Toh aku pun berteman sama Leslar gitu kan. Dan di momen itu aku tidak merosting Leslar sebenarnya. Yang aku roasting adalah kandidat di Dangdut Academy, tapi punchline-nya ngambil dari relatable dari sana. Aku bilang cabut laporan gitu. Dan tapi itu yang aku bawakan lah sebuah fakta. Aku tidak fitnah, memang betul ada insiden cabut laporan. Nah, tapi fansnya menurut aku terlalu berlebihan karena menggiring opini seolah-olah aku bagaimana dan segala macam gitu. Terus aku mikir kayak aku lihat-liatin profil satu persatu gitu kan. Ini memang kan mereka menghujat karena memang sayang sama idolanya atau karena lagi banyak masalah di rumah. Iya, benar. Jadi melampiaskannya ke aku. Benar. Terus aku tes lah. Biasanya kan ada sebuah teori orang kalau menghujat seseorang antara hidupnya nggak bahagia atau kekurangan finansial. Oke, betul. Karena kalau hidupnya bahagia, duitnya cukup, nggak mungkin punya waktu buat ngehujat orang. Teori itu aku aplikasikan lah, kayak aku bilang, abang daripada marah-marah, coba sini kirim nomor rekening buat abang ngopi gitu. Emang lo kasih berapa, Ki? Ya ada lumayan lah kalau buat minum itu mah, minum kopi mah, iya kembung lah. Iya. Terus abis itu mereka apa setelah Kan awalnya ditransfer? ngatain kan, oh muka lu kayak Padahal kan enggak ya? Padahal kayak apa nih? Padahal kayak apa? Kan kayak adul ya. Padahal kayak ladul. Kan gitu. Makanya aku mikir dari kayak apa Aduh, kayak maaf Bang Adul, bercanda Iya. Bang Adul. Ntar ditit ya. Iya. Yang Yang adulnya. yang Adulnya nggak apa-apa, Bang Adul asik. Pas aku transfer langsung balik ngefans. Oh. Kiki, makasih banyak ya. Aku sebenarnya penonton setia lapor. Anjing, tiba-tiba ngefans. Langsung minta maaf ya? Tiba-tiba ngefans. Semoga kamu cepat sukses. Semoga kamu tambah Semoga sukses. sukses. Iya. Ada kontol sukses, ada. Lah ini Ada. Kontol sukses ada. Kontol Brazer. nggak tahu, sorry ya. Nggak tahu. Mas nggak tahu. Nggak relate kita, Mas, sorry Mas. Iya, masa apaan sih Blazer tuh Johnny Sin apalah nggak tahu aku. Oh, aku beneran nggak tahu. Kok lu tahu sih? Gue beneran nggak tahu, dia tahu ternyata. Aduh. Jadi ya udahlah, tapi ibaratnya jadi menurut aku ya akhirnya mungkin satu buat jadi pelajaran juga sih. Orang jadi sadar kayak oh ternyata bikin malu ya, lu udah maki-maki terus dibahas dengan kebaikan, lu jadi malu sendiri, jadi baik kan. Gitu. Aku harus mikirnya gitu. Yang lu transfer berapa orang waktu itu? 1000. Enggak lah. Apa? Gua kayak orang mau nyalek. Emang kalau nyalek suka transfer? Enggak sih, langsung. Amplop biasanya. Pagi-pagi. Kita Biar sekarang masih ingat. sajar, iya. Biar masih ingat. Kasih baju basket. Tapi ada tahu yang kasus yang di daerah mana gitu. Dia nyalek di daerah kampungnya, udah bagi-bagi amplop tapi nggak menang. Oh, yang di Depok. Yang milih cuma 2 orang, terus dia Yang minta kemarin balikin iya, duitnya. yang kemarin viral Depok. itu. Iya, Depok. Depok aman tau. Kocak.
Dari dulu kocak. Dari dulu Warga kocak. Depok tuh kalau misalkan ada calon pemimpin ngasih duit, nolak deh lebih iya. lebih suka ke umbi-umbian. Ada kok singkong aja deh, Pak. Iya, warga Depoknya bagus itu, tapi yang calon Iya. pemimpinnya itu yang aneh. Mungkin emang lagi kacau aja pikirannya Iya, kali. yang kemarin ada babi itu. Babi Kan ngepet. Depok. Iya, tapi keren lah Depok. Bentar lagi ada UFO di Depok. UFO udah ada sekarang. Udah ada. Udah ada. Keren banget. Daerah lain belum ada. Oh, udah ada. Ada lu aja udah aneh deh. Udah paling aneh tuh. Paling aneh tuh. Berarti babi ngepet mah normal ya. Iya, Ini ada lu aneh. Iya, Depok tuh pokoknya kota inspirasi lah. Terbaik. Lagunya gimana? Lagu Wali Kota di lampu merah gimana, Bang? Jangan lupa berhenti di lampu merah. Banyak orang yang menyeberang lalu lalang di sana. Jelek. Itu lagu Wali Kotanya? Bukan. Oh, lagu lu kan. Bukan. Lagu wali kotanya mah bagus. Lagu RT 6 itu. Di RT lu ada ini. Setiap RT kita bikin lagu. RT Bang bikin lagu. Oh iya. Masuk. Ada tamu silakan. Ini dia bintang tamu kita yang kedua, guys. Jangan kemana-mana. Ki, tapi lu akhirnya gara-gara transfer itu pasti berefek kayak banyak yang minta-minta juga dong. Iya, Bang. Iya kan, sekarang kan. Gila, Itu termasuk gua loh. Oh iya. Lalu bales. Kayak kemarin agak butuh. Gue jadi Nah, kesel sekarang. gimana? Maksudnya biasanya orang DM gue penuh sama pap. Jadi sekarang pap jadi apaan? pap itu. Nggak orang kayak kaki apa kabar gitu. Tapi sekarang- telanjang. Tapi kayak kicuy. Sekarang banyak yang kayak gitu. Ya tapi beberapa kalau aku lihat aku rasa profilnya benar, kayak memang bener butuh nih, nggak fake account, bukan komplotan. Soalnya ada yang komplotan, Bang. Iya. Jadi teksnya sama, kadang-kadang dia copy paste lupa ganti. Oh iya benar. Bang, bantunya dong Bang, gitu kayak lah kan gue cewek. Iya. Mungkin habis kirim ke mana gitu kali. Banyak penipu juga kayak gitu. Iya, banyak. Hati-hati. Jadi kita harus hati-hati. Lah ini pelakunya dari Iya. sana. Lu yang komplotan itu ya? Sih komplotan saya. Komplotan. Biasanya ngirim foto KTP. KTP, surat keluarga. Emang saya anggota BPJS emang. Anggota Coba KTP. apa bukannya sih? Si Kiki nih denger-dengar udah mau nikah nih bentar lagi nih. Alhamdulillah, akhirnya. Yakin Ki? Gue awalnya yakin ya. Pas datang ke sini sebelum mulai, Bang gimana nikah enak. Tiba-tiba dia kayak apa sih maksud dari kata awal lu itu apa sih, Bang? Enak, seru, tapi ya kayak namanya nikah pasti ada aja masalah-masalah nantinya gitu. Kiki juga mau nikah kok. Mau nikah. Setelah 10 tahun itu gagal waktu itu. Gagal. Ya. Oh. Ya, Kenapa gitu. sih gagalnya? Gue belum dengar ceritanya, Bang. Boleh ceritain nggak? Jadi ceritanya begini nih. Biasalah. Apa? Gara-gara ini biasa komunikasi, miskomunikasi. Kan udah 10 tahun, masa masih miskomunikasi? Kayak orang Enggak, yang ceweknya bahasa Indonesia, dia bahasa Jepang terus. kalau itu aja. Ramana Understa. Iya. Ya nggak ngerti lah, goblok nih kan. Orang-orang Indonesia lu. Jangan gitu, cuy. Oh, pantesan. Iya, 10 tahun. Untung gak ke psikolog gue. Iya. Biasa orang kalau cerita itu ya mental health kena. Mental health kena. Overthinking, Kalau kita burnout. lebih apa namanya? Banyak observasi sih. Nggak overthinking. Enggak observasi. Jadi setelah putus, gue main ke Setu, ya kan. Ada orang mancing, kita dorong. Jebur. Jadi kriminal. Kelihatannya aneh mas, jangan lagi mas ya. Ya mas ya, jangan mas ya. Tapi abang nggak trauma bang? Abis 10 tahun gagal terus kan punya pacar lagi mau nikah nih. Makanya itu kita namanya sayang sama orang tuh harus berani patah hati juga sebenarnya. Berani mencintai, berani patah hati. Benar. Tapi jangan terlalu nyaman di zona nyaman itu gitu. Kita harus menjadi sesuatu yang baru. 420. 420. Zona nyaman. Zona nyaman Iya, sama iya. zona parkir. Kalau bingung matanya ini nengok sana. Udah mulai kebaca nih Mas Ari. Setelah berapa episode, matanya seliwer-seliwer ke sana. Dari Kalau punchline. dari punchline. Dari punchline. Kayak soalnya tuh pacar di sini kayak set iya. masuk. Ada yang ngasih kan peri. Ada free punchline. Peri punchline. Kiki, nih persiapan nikah lu udah sampai apa Ki? Apa tadi mau ngomong apa dulu? Iya maksud aku seriusan nanya. Aku tuh kalau ketemu orang yang udah nikah pasti aku tanya gimana kehidupan pernikahan. Seru. Ada pepatah-pepatah apa, petua-petua apa yang harus. Pernikahan itu bahagianya banyak tentunya. Nangisnya juga ada gitu. Terus sedihnya juga ada, kesel-keselnya juga ada gitu. Bakal kayak misalnya lu ngeliat kadang-kadang lu ngeliat suami lu atau istri lu
I love you, sayang banget nih malam-malam ngeliat tidur. Bang, jangan Bang, aku udah mau nikah. Ya nggak maksudnya gitu aku kadang-kadang. ngeliatnya Tapi ke kadang-kadang juga anjing nih orang gitu. Gitu pasti kalau pasti gitu Ki. Kadang istriku juga pasti gitu ke aku dan tapi itu semua nanti dilewatin gitu. Kayaknya itu udah gue rasain sekarang deh. Nah, nanti pas nikah lu bahkan kayak masalah-masalah yang sepele-sepele itu bakalan ada lah masalah-masalah kayak gitu. Udah gitu gini. Apa? Tapi menikmati, tapi kan ada ngedumulnya gitu kan ya Bang ya? Pasti. Dan apalagi kalau lu pacaran kan masih sekarang, maksudnya udah menuju pernikahan. Pas pernikahan tuh lu serumah gitu tiap hari kayak ngelihat orang yang sama gitu. Ya pasti ada lah masalah-masalah gitu. Jadi apa ya, kayak kebiasaan dia yang nggak pernah dia tunjukin waktu pacaran baru keluar. Nah, itu baru keluar. Contohnya tuh. apa kalau Bang Imsi yang diprotes sama istri? Kalau gua, kok kayak gini sih ternyata gitu. gua suka abis dari kamar mandi ada odol sini gua. Itu selalu. Enggak selalu lah, kayak 2 hari sekali gitu. Nggak, tapi dijadwalin aja. Ya enggak, gue tuh kebiasaan karena mungkin nggak rapi ya, seketika suka ada odol tuh, kesel tuh dia. Misalnya kayak resleting, kayak suka nggak ketutup, dia kesel gitu. Kadang-kadang dia biarin aja, tapi kadang-kadang sampai marah banget gitu. Dan gergetan gitu iya, ya. Odol lagi. Tapi kadang-kadang yang odolnya gitu dilap, kadang-kadang gitu. Kalau lagi bagus moodnya. Kalau sleting. Kalau sleting ya Ada ini yang sama. pasangin nggak? Hah? Apa ingetin doang? Itu sleting kamu atau Malah langsung? dibuka. Ya boleh aja tuh suami istri. Iya, udah boleh. Nggak apa-apa, iya bener-bener. Tapi lu gimana sih Ki bisa ketemu sama yang sekarang ini calon lu? Di kajian. Masya Allah. Kajian ya. Iya. Alhamdulillah. Namanya jodoh emang nggak ada yang tahu, Ji. Iya, nggak ada yang tahu tuh bohong apa enggak. Aduh, ngeri ya. Di kajian apa? Ilmu itu datar. Wow. Itu apa? Bumi datar. Bumi itu. Enggak, Bumi itu datar. ini kebetulan waktu itu yang pengisi acaranya namanya Bumble, kalau nggak salah. Aplikasi dating. Iya. Tahu semua dia mah. Bumble tahu. Grindr aja tahu lu mah. Grinder mah buat blender. Bukan yang buat itu homo. Itu pakai apa? Masa aplikasi homo ada? Ada. Itu yang buat cincin apa? Lah ini mau lihat nggak? Mana? Kagak. Astagfirullah. Kagak lah. Pantes waktu itu temen gue ada yang bilang, pernah match sama stand up komedian. Wih. Gua kira Bang Rigen, ternyata lu Bang. Agak mirip sih. Enggak, udah di uninstall udah. Nyari materi kan? Enggak lah. Nauzubillah min zalik ya. Soalnya bener. Anjing ntar isu-isu nih. Isu-isu. Tapi dari tipenya sama kayak lu ya? Apa? Nyari tipenya sama kayak lu gitu. Kagak apa sih malah diseriusin. Tipe lu kayak gua. Tipe gua kayak lu. Tipe lu kayak gua. Tapi nggak apa-apa, kok Bang kita open minded. Enggak, malas juga enggak mau. Lah, Ji, nyantai. Iya. Apa-apa. Kayak Rigen ya anjing. Banyak kok yang udah dekat tapi masih. Siapa? Lah, Ji. Boleh dong buka. Mumpung di sini Ki. Takut ya. Udah pada tahu semua. Oh, udah pada tahu semua. Udah pada tahu semua jadi emang iya gitu. Iya. Silakan komen ya guys. Langsung berdebat kan? Langsung berdebat. Biasanya berdebat tuh. Langsung berdebat. Capek ya Allah. Berarti nggak apa-apa ya Bang, nikah sama nikah aja. Nikah aja itu udah. ibadah. Dan karena ibadah itu kan pasti ada halangannya. Benar. Banyak setannya. Oh, iya. Jadi karena itu ibadah seumur hidup kita. Dan pasti ya setan menggoda terus Ki. Oh iya. Itu. Tapi lu yang pernah selalu digoda gua emang? ingat. Iya. Apa? Lu pernah digoda? Paling pas di tema. Yang seksi gitu. Mata pandangan doang sih. Tapi nggak ada. Nggak tergoda gua mah. Sejauh ini apa Bang, kayak maksudnya ini pernikahan ke? Wis, pernikahan cuma ketiga. Satu lagi. Maksudnya berapa tahun? Oh, udah hampir mau 4 tahun ya. Lama juga. 4 tahun. Dan belum ada yang kayak bener-bener bikin masalah besar gitu, belum ada? Yang besar-besar banget enggak sih, belum ada sih. Apa yang paling maksudnya yang biasanya Abang lakukan kalau misalnya apa ya lagi ketemu Lagi masalah? fresh. Apakah masing-masing dulu healing atau langsung didudukin? Gue kayak konsultan pernikahan. Kita kan belajar dari siapa
siapa aja. Kan gue lagi talk show lu. Gak apa-apa. Tapi gue biasanya nih yang gue lakuin ya, kalau gue yang kan gue tahu gitu kan, kalau misalnya gue istri gue misalnya lagi marah tuh, kalau gue marah juga itu pasti akan bahaya tuh, meledak banget. Jadi yang gue bisa lakuin, nggak tahu ini mungkin yang laki-laki lakuin juga semua. Ya diem aja dulu. Diem dulu, nanti pas misalnya ketemu kondisi dan waktu yang pas, moodnya juga udah mulai baik, baru tuh ngomong apa. Nah, di situ dia marah lagi. Kirain dia tenang. Emang tai. Tapi soalnya kalau permintaan pasangan aku, dia bilang kalau kita ada masalah dudukin aja. Ya udah aku dudukin. Ya, Jadi dia bisa tenang. sih. Ya itu juga bisa, itu juga bisa. Iya. Catering udah aman tapi catering. Catering alhamdulillah aman. Ah, gedung udah aman. Gedung udah, dia udah bayar lunas semua. Sound system udah, sound system. Sound system udah. Oh, udah. Oh, padahal picu ya, Tapi ada sound system. punya gua padahal loh. Ya. Gue pakai punya dia. Iya. Sound systemnya. Jelek sih. Bagus. Sempat problem dikit tapi gitu ya. Soalnya kita pakai speaker warkop. Yang cuma ini. Di atas. Ya Allah. Ya, Bukan JBL lagi. Bentar deh, nextnya ya. Next apa? Yang kedua nikah. Next. Acara ulang tahun anak. Terus pernikahan. Bagus tapi soundnya kicau. Iya, kan pernah sering dipakai di acara-acara stand up. Iya. Dulu Pajamas Party juga pakai ya? Pajamas party juga. Show aku. Iya, benar. Ki, tapi lu pernah nyangka nggak sih Ki, lu sampai di segini gitu? Selebriti lah ya hitungannya Kiki ini ya. Iya. Kalau gua kan masih main-mainnya sama anak komunitas gitu ya, sama ya kita-kita aja gitu. Kalau lu tuh kayak berteman udah sama pejabat, sama artis siapa gitu. Lu pernah nyangka nggak Ki? Enggak pernah bang, bahkan nggak pernah ditargetin, nggak pernah jadi tujuan. Awal gak mau ikut stand up ya karena cinta sama seninya, terus Iya, karena benar. aku ngerasa bisa menghibur diri, nyari duit karena dari lomba-lomba aja itu waktu itu udah sebuah kebahagiaan aku sambil ngajar, iya kan? Ya emang tapi sampai kapanpun meskipun aku misalnya kayak orang lihat sekarang berteman sama artis ini, pejabat ini, tapi tetap aja pulangnya kemana, ke komunitas lagi. Benar. Setuju. Kayak gini-gini tuh nggak bisa. Berarti lu guru bahasa Inggris dulu ya? Bahasa Indonesia. Oh, di Indonesia ya? Heeh. Masih banyak guru-guru yang ini nggak? Yang sering minjem duit gitu? Kalau guru sih nggak. Nggak ada ya? Teman-teman Nggak guru ada. yang punya Kepala sekolah. Ki, kita mau ngecek WC. Iya lagi. Enggak sih. Iya lagi. Enggak sih. Gitu. Jadi kayaknya sama kayak Bang Isis juga. Nggak pernah ngerasa, wah gue udah selebriti, gue udah apa. Nggak pernah ngeklaim diri aku kayak gitu. Iya. Tapi maksud gua karena emang lu di situ dan waktu lu masuk ke lingkungannya ini teman-teman selebriti ini, lu kaget nggak? Ternyata gini ya. Apa hal-hal yang lu pikir kaget gitu Ki? Ada pasti banyak yang bikin kaget. Pertama kayak merek. Hah? Merek. Bukan merek ya? Merek. Iya, Brand, banyak brand, iya. Oh, banyak brand. Banyak brand yang nggak aku tahu gitu kayak harus pada pakai ini, pada Oh, pakai tas, ini. baju. Iya, gitu. Terus kayak itu hal-hal baru buat aku. Terus kayak misalnya pergaulan. Oh, pergaulan. Gitu. Oh bisa ya sesama artis saling make gitu. Makanya pakai obrolan. Pakai obrolan. Pakai. Kira pakai apaan? Udah nikah, Pakai mobil bareng. Udah pada nikah. Lebaran. Gitu. Itu udah pada nikah yang pakai itu. Ada. Ntar dicari-cari lu Ki. Makanya aduh, harus jadi headline nih. Beda aja nggak apa-apa, itu kita cari kan. Kita cari, Jadi bumper. kita cari ini di TikTok nih, naikin nih Bang. Banyak lu Bang bahan TikTok Bang. Gue pancing nih. Itu doang Ki. Apa ada lagi Ki yang lain yang bikin lu kaget gitu? Gini biasanya kayak kayaknya tuh kan dulu kan kita ngelihat artis tuh stratanya jauh banget sama kita ya. Iya. Dia mau ngobrol nggak ya sama kita gitu, dia mau bercanda. Pada saat kita di situ, ternyata mereka juga manusia biasa yang memang ya asik nongkrong, yang juga mungkin ada rasa capek, ada rasa sedih, rasa bahagia, ya sama aja sama kayak kita manusia pada umumnya gitu. Ternyata itu sih yang aku rasain, yang dulu aku lihat nontonin di TV gini-gini, pada saat ketemu ya ternyata dia manusia biasa kayak kita gitu. Nggak robot ternyata. Jadi ya itu sih. Ya mungkin orang ngeliat aku juga sekarang kok Kiki gimana, tapi ternyata gini-gini aja. Iya, Kan. Kalau Bang Hip sih gimana? Apa tuh? Ngeliat dunia kan masih juga masuk ke dunia artis.
Kalau saya enggak. Saya biasanya memisahkan diri. Enggak. Kalau aku apa ya? Iya biasa aja sih sebenarnya sih. Nah, tapi kan gua mungkin kalau sama kayak lu kan nggak yang begitu deket banget tuh sama selebriti. Kalau gua kan masih kayak paling konten kreator gitu. Jadi asik-asik aja sih kalau gua sih. Nggak ada yang begitu kaget. Dan kayaknya kalau kelakuan gitu mah di anak komik juga gitu ya. Iya sih bener. Membajingan Yang mana? juga kayak Saling make? Kicu ya sama gua saling make. Oh iya. Pakai jokes. Ya, kayak jokes, ya kan? Pakai jokes. Iya, Tapi lagi buah-buahan. punyanya dia bagus juga. Orang mati jadi ini. Kayak beneran nih. Kayaknya bener nih. Udah gendut-gendut gitu. Ngomong lagi goblok kata. Udah gitu foto bareng. Ntar dibilangin popon gitu. Tapi bagus Tapi tulisannya. akhirnya kan emang LGBT. Hah? Lagi gendut botak tipis. Lagi gendut botak gitu. Bang Popon. Popon LGBT. Ada popon LGBT. Tapi Ki, lu pernah ini nggak sih Ki? Sedih juga nggak sih Ki? Kayak ngerasa di hidup lu, wah ini titik terendah gua nih, ini titik yang paling sedih. Ini pertanyaan talk show banget ya. Iya. Musik Nggak sedih apa-apa. mas, musik sedih. Musik sedih mas, mungkin mas. Sedih. Ya. Kejadian itu bermula di tengah malam dengan hujan rintik-rintik. Aku mulai melepaskan bajuku satu persatu. Wah, cerita sangin. Sedihnya. Orang nggak nangis. Orang nggak nangis sih. Orang bukan mana ini. Salah. Ulang. Cerita-cerita yang di Facebook. Dia masih baca. Kalau gua dulu bacanya di Webtrick. Baca di Facebook anjir. Tapi kebayang kita baca gitu doang. Oh, iya kebayang. Malah lebih Aneh. imajinatif tau. Iya, Lu bener. baca juga nggak? Baca. Katanya kan buku udah jendela dunia. Aneh, bahaya. Gua bahkan baru kayak kalimat pertama langsung. Belum sampai kalimat akhir. Langsung. Baru 2 kalimat. Baru malam itu aku lagi main ke rumah tante. Iya. Ya, tiba-tiba hujan datang. Udah langsung. Udah. 3 kalimat keluar ya? Iya, 2 kalimat udah. Ya. Keluar rumah. Keluar rumah maksudnya. Bosen soalnya kan di dalam Bosen. terus. Sedih nggak? Lu pernah sedih yang benar-benar sedih nggak sih Ki dalam hidup lu Ki? Pasti bang, pasti ada. Apa momen yang paling sedih? Keluarga. Keluarga. Kemudian juga percintaan yang aku kemarin juga kan kandas kan. Iya, Itu benar. pasti jadi titik terendah aku ketika di mana ya gue bisa nemuin orang yang tepat, Iya, jodoh benar, gue benar. gitu. Terus sama waktu itu yang kehilangan duit kan Oh iya benar. gitu. Padahal mantan yang kemarin Gua nggak kayak tahu nih yang kehilangan duit nih. kehilangan duit. Gara-gara ini trading, judi, Oh judi. loss 2,5 M. Itu Wah, banyak juga duit lu Ki. 2,5. Minjem lah gopay. 2,5 M banyak juga ya? Itu maksudnya lu trading. Ternyata iya, itu kan lagi hype-hype-nya tuh trading Iya. Bitcoin. Oh, robot ya, ternyata itu robot scam. yang Iya, jadi awalnya cuma untung 100 juta langsung kayak wah gue Wah. taruh lagi lebih banyak lagi nih ya kan. Udah taruh lebih banyak, hilang lebih banyak. Ya udah, Tapi nggak itu tuh nggak dicari maksudnya. malu, Bang. Kok malu? Karena kegoblokan sendiri. Ya aduh, kalau lapor lagi keluar duit lagi ntar. Iya sih, betul. Soal pengacara lain lah, nggak usah lah, udahlah. 2,5 M ya? Ikhlasin Banyak aja banget lah. ya? 2,5 M ya? Duit lu berapa sekarang? 75. Kan bayaran ini aja nggak segitu. Kan bayaran ini aja 80. Kan goceng buat parkir. Oh, goceng baru, sorry. Ya, nggak beli aku ya di perjalanan ke Depok jauh Ya ya. total 95 lah. Oke, ini kita pengen ngajak Kiki main games. Nama gamesnya adalah Gua akan ngomong. Wow, Gua gua akan ngomong. akan ngomong. Jadi nanti Kiki akan ku kasih kondisi-kondisi dan Kiki akan ngomong apa kalau misalnya di kondisi tersebut. Oke. Kalau misalnya ketemu Pak Jokowi, Kiki akan ngomong. Ini serius. Iya. Aku akan ngomong, Pak Jokowi semangat ya. Siapa yang kaya, kamu yang capek. Ya. Bang, lu jangan bawa gue kesini dah. Mulut gue gak bisa ditahan. Gak apa. Nih, kalau misalnya ketemu Ayu Ting Ting mah ketemu terus dia lapor Pak. Tiap hari. Iya, gak apa-apa deh, ini kondisi lagi ya. Misal, kalau ketemu Ayu Ting Ting,
Kiki akan ngomong, Bayu, kapan nih nikah lagi? wah. Iya, itu Dijawab kan- tuh biasanya. Dijawab. Hah? Dijawab sama dia. Cariin dong, gitu biasanya. Gitu. Tapi udah aku ajarin dia main aplikasi dating. Oh iya. Lana nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak ngerti. Jadi dia udah belajar swipe right. Oh, swipe. Lu mau emang? Boleh lah. Wah, ada pacar lu nih. Buat lu. Gua mah ayo. Wah, ngajak tos. Segala gua bercanda. Ngajak tos. Berarti dia bener. Mentang-mentang Bayu di Depok, wah kan Oh, iya. kalau aplikasi itu kan pakai jarak gitu mainnya kan. Berarti bisa match sama Kang Kicu. Bisa jadi. Orang Ya gua- geografis emang Nah, orang gue dekat. main aplikasi dating macam Maya Rojak. Ya, ayo main. Aplikasi ini kan jual empan burung kan. Apa jual ban burung? Enggak ada ya. Iya. Buat selamatin dia aja sih. Udah, nggak usah diselamatin. Iya. Oke, nih. Kalau ketemu Kiki zaman SMA, Kiki bakal bilang, Makasih ya udah kuat bertahan sampai sejauh ini. Karena hidup SMA tuh susah banget, Bang. oh. Bener sesusah itu. Jadi momen kayak aku dulu kan sekolah di Jakarta. Aku dari Bekasi. Iya. Kalau dari Bekasi tuh mau sekolah ke Jakarta, kita harus dipotong nem-nya 2. Dipotong name-nya maksudnya? Jadi misalnya Oh, iya. masuk iya, SMA iya, itu iya. paling rendah 7. Iya. Jadi aku harus punya nem 9 biar masuk ke sana. Oke, iya. Punya gitu. Jadi kenapa aku harus masuk ke sekolah DKI Jakarta supaya dapat program sekolah 12 tahun gratis dari Pemda DKI. Kalau Bekasi masih 9 tahun. Iya. Ternyata pas aku sampai sana belum masuk programnya. Jadi masih harus bayaran. Jadi waktu itu aku harus berjuang kayak jualan es mambo, kayak kadang-kadang harus ikut. Aku jadi ngambil banyak eskul kayak futsal putri, OSIS, tari saman, pidato, puisi. Jadi kalau aku menang lomba, satu piala aku tukar sama 1 kali bayaran SPP. Oh, itu bisa di sekolah ditukar gitu. Ya mau nggak mau, aku harus ibaratnya udah tebel muka udah segala macam ngetok ke ruang kepala sekolah. Pak, ini kan saya bawa piala nih lomba baca puisi. Karena kan aku nunggak 3 bulan bayaran. Karena ayahku nggak bisa belajar, jadi boleh nggak saya tukar sama gratisin SPP sebelah. Ibaratnya kayak simbiosis mutualisme nih, gue boleh baik sekolah lu gratisin dong SPP gue gitu. Ada mau jadi harus ngelakuin hal itu demi bisa sekolah. Oh, berarti lu termasuk yang berprestasi ya, Ki ya? SMA dulu ya, Ki ya? Terpaksa karena keadaan. Pengennya sih mabok ya. Tapi nggak bisa, nggak boleh. Tapi Kici juga dulu berprestasi loh. Oh iya. Lomba kicau burung. Iya. Karena gitu ya. Akhirnya dikandangin Iya. gitu. Aduh. Lagi dong. Oke. Lagi. Bisa. Ya, oke. Ini kita biasanya kalau mau di ending itu kita nyanyi Ki. Ini boleh dong Mas Kicuy kasih lagu yang buat semangat Kiki dong. Iya. Semangat. Biar semakin semangat, Iya. persiapan pernikahannya juga gitu. Soal Semakin pernikahan dong. sukses. Iya. Soal pernikahan. Iya. Di hari ini Ih, cakep banget Mbak, di hari ini nih. aku menunggu kata-katamu Udah gitu, kata Mumu. untuk kau ucapkan. Maukah kamu Mau apa tuh Bang? hidup bersama denganku hingga kita tua dalam sebuah ikatan pernikahan. Jangan tanyakan jika iya kau punya apa selain cinta. Jangan paksakan pernikahan kita bukan hanya cinta. Rumah, mobil, buat sekolah anak semua butuh. Menikah denganku, ku akan menjaga
dijaga doang kagak dibiayain. Iya. Kayaknya no kiper. Ada satu challenge lagi, Ki. Ada lagi. Apa ya challenge? Apa Kiki udah mau pulang? Saya kira ini. Udah mau pulang belum? Belum. Kenapa? Belum. Satu lagi ada challenge ya. Oke, kita akan nyanyi lagi nih. Tapi serius. Ini bentar aja lagunya boleh. 1 menit boleh. Ini jadi kita akan bernyanyi menggunakan 3 kata. Nanti katanya kita saling ngasih aja dan kita harus menggunakan kata-kata tersebut dan ceritanya harus nyambung. Oh gitu. Jadi, misalnya Kiki mau ngasih kata apa ke Kicuy? 1 apa 2? Satu aja. Satu. Besok. Besok. Kicuy ngasih ke Kiki? Antarkan. Antarkan. Ke aku? Berangkat. Berangkat. Oke, siap. Besok antarkan berangkat. Gua apa? Iya berangkat. Berangkat. Lu? Berangkat. Goblok ya. Ingetannya tuh ada dicatat tuh. Kiki antarkan, Aku aku besok. berangkat. Besok. Kicuy besok. Oke, Cuma siap. berangkat itu aja. Cuma nggak boleh kalimat yang lain, cuman ceritanya nanti nyambung, harus nyambung. Oh. Coba dicontohin Oh dulu. iya coba. Wih. Aduh. Oh. Ini benar-benar ditantang banget ya gila Tantang sih. sini ya. Besok jalan-jalan Asik. ke Ragunan Eh. sama mama. Besok jalan-jalan ke Ragunan sama mama. Antarkan aku. Aku antarkan kamu berangkat. Aku berangkat. Yaudah. Oke, aku pakai. Aku jadi apa? Berangkat. Berangkat. Besok Pulang. ke Ragunan sama Jalan. Malan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Heeh. Ya udah besok ya. Besok jalan ke Ragunan sama mama. Kita berangkat pagi, semua sudah ready. Wih. Siapin snack, siapin minuman. Besok jalan-jalan ke Ragunan sama mama. Besok jalan-jalan ke Ragunan sama mama. Kiki. Besok. Ini dulu Mas, ini ayo, Mas. sikat. Iya. Gimana nih? Antarkan aku ke depan gang, biar nggak sendirian. Antarkan aku ke depan gang, biar nggak sendirian. Kok lu sange bang? Kan itu kan kalau musik-musik ini kan. Oh, gitu nggak sakit. Besok jalan-jalan ke Ragunan sama mama. Oh, besok jalan-jalan ke Ragunan sama mama. Besok jalan-jalan ke Ragunan Aku dong sama bang, mama. ke depan gang, Besok supaya jalan-jalan. aku nggak sendirian. Besok Jalan-jalan ke Ragunan sama. Oh, coy, udah coy. Sampai gua coy. Makasih Kiki Terima kasih Aduh, Kiki. seru banget Hayib ya Allah. Gini aja ya? Iya, udah, gitu. besok Udah. Udah? Udah. Oh,